Oh, ternyata di migas ini masalahnya ilegal drilling, ya, terus ilegal refinery, terus isunya juga terkait dengan peningkatan lifting. Di Minerba seperti itu, gitu kan. Nah di EBTKE, undang-undang EBTKE juga nggak ada kejelasan kelanjutan seperti apa. Tidak disajikan di sini. Juga ada lagi Dirjen Gatrik seperti apa juga. Nah ini udah ada Dirjen Gakum. Dirjen Gakum ini Pak mudah-mudahan sangat membantu. Karena terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Dirjen Migas maupun di Dirjen Minerba, ini bisa dilakukan tindakan oleh Dirjen Gakum. Saya contoh aja, contoh. Di Minerba, isunya illegal mining. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar isu bahwa terjadi penambangan ilegal di kawasan Geopark Raja Ampat. Dan Pak Menteri mengambil tindakan tegas, menyetop semua aktivitas tambang ilegal. Kita harus respect dan memberikan apresiasi. Tetapi tidak hanya cukup sampai di situ, ya kan? Masih banyak lagi. Ternyata di IKN, di sebelahnya ibu kota Nusantara kita, ada juga penambangan ilegal. Ini kan nggak selesai sepertinya. Tetapi kalau regulasinya Pak Menteri kita bikin secara betul, kita bikin secara baik, ya mudah-mudahan ini menjadi landasan bagi kita dalam mengambil suatu keputusan ataupun kebijakan. Yang terakhir Pak Menteri, terkait dengan isu-isu katakanlah yang beredar di masyarakat, ya, isu-isu yang beredar di masyarakat yang saya anggap ini tidak ada tidak ada irisannya dengan kebijakan Pak Menteri, ya nggak perlu juga ditanggapi. Biasa aja Pak. Kalau memang pohonnya tinggi, anginnya kenceng, ya kan? Kalau ada buah, buahnya bisa jatuh Pak, kena angin kenceng. Tapi kalau kita udah jalan pada track yang betul, maksud saya regulasinya kuat, bener, udah jalan. Kita di DPR ini cuma 3 itu aja. Kalau regulasinya oke, anggarannya udah ada, nah fungsi pengawasan kita jalan. Kalau memang fungsi pengawasan ini sudah betul, ya nggak ada lagi soal ribut-ribut. Kita support, kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Bahlil dalam kepemimpinan beliau 1 tahun ini. Wah, ini perlu kita dukung, kan seperti itu. Karena saya membandingkan Pak, kebetulan sekali saya di 3 periode ini tetap di komisi ini Pak, dari 7 pindah ke 12. Isu-isu yang dipakai oleh menteri-menteri yang terdahulu, kayaknya mereka ada suatu isu yang memang goal untuk kepada publik. Contoh periode 2014-2019 itu kalau tidak salah 35.000 megawatt. Seluruh kita fokus kepada 35.000 megawatt. Ya kan? Isu yang 2019 ke 2024 ini isunya bagaimana menciptakan BBM satu harga. Ini sangat seksi. Ya kan? Terus isu ini Minerbanya bagaimana kita mengakuisisi Freeport menjadi kepemilikan kita 51%. Masyarakat tercerahkan di situ. Berarti negara hadir. Negara hadir untuk memberikan apresiasi, wah hebat ini. Walaupun kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Tapi kalau ini Pak dibikin secara real, ya mudah-mudahan Pak Bahlil bukan hanya periodisasi ini aja jadi menteri. Ke depan bisa jadi menteri lagi. Bahkan kalau ketua umum partai ini bisa jadi wapres barang ini. Kan seperti itu. Oke. Ya, itu cuma joknya aja ya. Ya, terakhir ya Pak Menteri, sekali lagi kami mengapresiasi, tapi kami mengkoreksi, mengkritisi bukan karena ini masalah pribadi atau apapun, tapi ini suatu kebijakan yang kami harapkan Pak Menteri di bawah kepemimpinan Pak Menteri Bahlil, Kementerian SDM ini lebih baik dan lebih bermanfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.